Sahabat, saya mengajak saudara untuk melakukan eksposisi Alkitab, tapi dalam bentuk devotional, renungan. Tujuannya agar saudara-saudara diberkati lewat eksposisi renungan ini, tapi pada saat yang sama, jika saudara memperhatikannya, mendengarnya, lalu mendapatkan insight, dan saudara mau menjadikan outline khotbah dan kembangkan, tentu kami senang sekali. Karena tujuannya adalah supaya gembala-gembala juga yang kesulitan mempersiapkan materi-materi dapat belajar daripada renungan dari eksposisi yang sifatnya bukan scholar, tetapi juga sesuatu yang praktis, namun dapat dipertanggungjawabkan hermeneutikanya. Nah, secara khusus, kali ini saya membahas tentang makna pengharapan. Mari saya mengajak saudara membaca dalam Roma pasal 15 ayat 13 yang berbunyi demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini adalah catatan salam dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan kita menemukan kata pengharapan di situ. Nah, kata harapan itu berarti tentu mohon atau meminta. Tapi kata harapan itu dalam kamus tentunya kita mengerti itu adalah keinginan supaya sesuatu itu terjadi. Tetapi ketika kita membahas tentang kata pengharapan, harapan di dalam gereja, sayang sekali banyak hamba Tuhan mengajarkannya terbatas kepada keinginan supaya sesuatu itu terjadi, yang berfokus terbatasnya karena berfokus kepada hal-hal yang bersifat materi saja atau hal-hal yang bersifat temporer. Seperti yang sering kita resolusikan di tahun yang baru. Misalnya gembala akan berkata, apa harapan-harapan Anda di tahun 2022 misalnya. Mungkin ada yang mengatakan, saya mengharapkan karir yang meningkat. Saya mengharapkan omset yang meningkat. Saya mengharapkan saya mendapatkan pendidikan yang meningkat, saya mendapatkan materi, dan seterusnya. Jadi kita menyederhanakan harapan itu kepada harapan yang kasat mata, hal yang bersifat materi, dan hal-hal yang bersifat temporer. Tetapi bagaimana kita memahami harapan yang sesungguhnya? Apakah hanya terbatas kepada hal-hal yang bersifat materi? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Ternyata di dalam kitab Roma 15 ayat 13 ada makna yang mendalam. Mari saya uraikan satu persatu teks ini secara eksposisi. Yang pertama, kita melihat dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Yang bagian yang kita lihat di sini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu. Berarti di sini kita diminta supaya berdoa untuk meminta Allah memberikan kita harapan dan pengharapan. Jadi saya dalam bagian ini tentu saya sangat berharap semua hamba Tuhan, semua kepala keluarga, semua orang-orang yang terlibat dalam pelayanan ataupun aktivis memintakan kiranya orang-orang yang didoakan itu memiliki pengharapan. Jadi karena pengharapan itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dan kita perlu memintanya. Seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma, dia meminta. Jadi itu pemberian dari Allah. Pengharapan itu adalah suatu pemberian. Selanjutnya kita menemukan kalimat semoga Allah sumber pengharapan. Apa artinya? Bagian yang kedua ini adalah kata sumber pengharapan
menunjukkan kalimat ini menurut penafsir adalah dia memberikan pengharapan, dikatakan dalam sebagaimana yang ada dalam pasal 15 ayat 4 yang berkata begini. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi Allah lah yang memberikan pengharapan. Tapi pengharapan itu diberi lewat janji-janji yang ada dalam kitab suci. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 15 ayat yang keempat. Jadi dengan kata lain, pengharapan itu telah tersedia di kitab suci dalam bentuk janji-janji. Promises dari Tuhan. Jadi dengan kata lain, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan pengharapan itu, pemberian yang dari Tuhan itu, maka kita perlu bertekun di dalam kitab suci dan mengingat dan memegang semua janji-janji yang ada dalam kitab suci. Jadi pengharapan pertama diminta, yang kedua dipegang janji-janji itu, diingat, dihafal, dipegang sebagai pegangan janji-janji yang ada pada kitab suci. Karena pengharapan itu bukan sesuatu kata kosong, tetapi lahir kontennya ada di kitab suci dan saudara harus mempelajarinya, merenungkannya, dan menghidupinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan di situ dia akan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai. Ternyata Allah sumber pengharapan akan memberikan pengharapan kepada kita dalam janji-janjinya, tetapi yang dipenuhi terlebih dahulu supaya saudara tidak berfokus kepada janji-janji secara kasat mata, materi dan semua yang bersifat temporer seperti keturunan, harta, tanah, kekayaan, kesehatan, semuanya, maka dia mengingatkan kita bahwa semua janji itu harus dibungkus dalam sukacita dan damai. Di mana Allah menaruh dulu joy and peace in mind. Karena apa? Karena barang itu bersifat temporer. Janji-janji Alkitab itu yang akan dia genapi dalam kehidupan kita bersifat materi, temporer. Ada teman saya yang disembuhkan dari penyakit kanker, 2 tahun kemudian muncul lagi. Memang dia mengalami kesembuhan, tetapi ada sifatnya temporer. Ada dia mengalami lawatan Tuhan berupa ditolong ekonominya, tapi pada berikutnya dia juga mengalami struggle kembali. Jadi sesuatu yang bersifat materi tidak bisa menetap. Yang perlu adalah bahwa Tuhan akan memberikan kita dulu sukacita dan damai. Sehingga tantangan yang kita hadapi, temporer yang kita hadapi, kita tidak takut. Karena kita tahu bahwa semua itu memang barang fana. Ada pengharapan yang lebih kekal lagi yang sedang menanti kita. Jadi, yang paling penting dari kita berpegang pada janji-janji, menanti janji-janji itu adalah hati yang penuh sukacita dan damai. Dan yang berikutnya, yang penting adalah dalam iman kamu. Perhatikan Roma 15 ayat 13. Memenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Dengan kata lain, pengharapan itu pemberian dari Allah, diberikannya di dalam kehidupan kita, masuk ke dalam kehidupan kita, dan janji-janji itu kita pegang dan kita hidupi, dan dia dibungkus di dalam sukacita dan damai, yang syaratnya adalah saudara akan menerima pengharapan itu jika saudara mengimaninya. Artinya dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, in believing, engkau percaya
untuk menerima pengharapan itu menjadi nyata sebagai pemberian dari Allah, maka kita harus mempercayainya. Ini penting sekali. Walaupun itu pemberian dari Tuhan, mengalir dalam kehidupan kita, tapi kita harus percaya bahwa kita menerimanya. Seberapa banyak orang menantikan jawaban Tuhan tapi tidak mempercayainya. Seberapa banyak orang minta hujan, tetapi justru mungkin saudara tidak pernah mempersiapkan payung andai kata hujan itu datang. Karena apa? Saudara mungkin tidak mempercayainya. Nah, ini penting dalam iman kamu. Penting kita mempercayai. Dan yang terakhir, yang kelima, dikatakan ada 6 maksud saya, maaf, yang kelima adalah percaya kepada kekuatan Roh Kudus yang menolong. Jadi Roh Kudus dikatakan dalam ayat yang ke-13 ini, supaya oleh kekuatan Roh Kudus yang kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi Roh Kudus akan memberikan kekuatan karena dia berperan sebagai penolong, sebagai penghibur, dan menguatkan orang-orang percaya melewati perjalanan sampai kepada menerima pengharapan. Tapi yang terakhir, yang ke-6, ini menarik. Karena apa? Ternyata Allah sumber pengharapan, memberikan pengharapan, dan dalam perjalanannya supaya kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan lagi. Kok mulai pengharapan, diberi pengharapan, hasilnya mendapat pengharapan. Ini seperti apa ya? Seperti harusnya pengharapan hasilnya adalah materi, bukan pengharapan lagi. Tapi seperti spiral. Ya, pengharapan menghasilkan pengharapan. Apa maksudnya? Ini seperti puzzle ya. Tapi maksudnya adalah kalau kita membaca dalam Roma 5 ayat 3-4 dikatakan begini. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi apa maksudnya? Saya ingin jelaskan begini. Allah memberikan kita pengharapan, dan oleh Roh Kudus menolong kita meneguhkan semua janji-janjinya yang ada dalam firman Tuhan, dan kita diminta untuk mempercayainya. Dan ketika saya mempercayainya, maka itu akan terwujud di dalam kehidupan saya. Tetapi itu bukan the end of the story, bukan tujuan akhirnya. Tapi ketika dipenuhi, untuk saya kembali hidup dalam pengharapan. Misalnya sebagai contoh, ini kisah nyata. Ada seorang pengusaha datang kepada saya minta didoakan karena dia mengalami hutang yang begitu banyak. Kami berdoa dan bergumul, singkat cerita, dia mengalami lawatan Tuhan. Tetapi lawatan Tuhan itu tidak serta-merta uang datang dari langit, tidak serta-merta ada seorang tiba-tiba datang membawa segepok uang atau sekarung uang atau uang yang begitu banyak untuk menyelesaikan hutangnya. Ternyata prosesnya ada panjang. Di dalam doanya, dalam pergumulannya, Tuhan memberikan hikmat, sehingga dia bicara kepada pihak-pihak bank yang mempiutanginya, sehingga dia diberikan reschedule, pengulangan, diberikan kemampuan untuk menolong. Dan usaha-usaha ini ketika dia berdoa dan bergumul, dia mendapatkan teman-teman yang sedia menolong dia, tapi dengan memberikan networking, sehingga dia mulai tertatih-tatih bangun. Jadi bukan langsung dijawab, tapi dia menemukan bagaimana pertolongan Tuhan day by day. Nah, ketika dia memerlukan itu, dia mulai dalam perjalanan ujian ini. Tapi ketika dia menemukan satu jawaban, bukan dia berhenti pada jawaban itu. Misalnya dia, oh Tuhan terima kasih. Ternyata utang saya Tuhan sudah bereskan ini. Engkau memang sumber pertolongan. Jadi dia, kalau itu, maka konsep dia tentang Tuhan adalah hanya bangkir, hanya uang. Tapi Tuhan mengizinkan dia mengalami proses yang berat dalam hidupnya, supaya dia mengerti ketika Tuhan menolong, pengharapannya bukan di materi itu, tapi pengharapannya muncul lagi kepada Tuhan. Sehingga itulah yang disebutkan dari
pengharapan Tuhan berikan, diproses di dalam lewat iman dan percaya, dan dengan pertolongan Roh Kudus, segala janji Tuhan itu dinanti dengan setia. Janji-janji Tuhan itu diproses dalam ujian dan menghasilkan ketekunan, dan akhirnya terus menimbulkan pengharapan lagi kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, saya berharap saudara mengerti maksudnya. Bahwa tujuan dari pemberian pengharapan agar saudara menemukan lagi, lebih lagi, naik level lagi pengharapan saudara. Jadi levelnya tadi adalah uang, levelnya tadi adalah kesehatan, levelnya tadi adalah materi. Lalu dengan proses ujian itu levelnya naik. Menjadi pengharapan akan Tuhan sendiri. Pengharapan akan menerima kekekalan. Pengharapan akan menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar lagi daripada sekedar hal-hal yang bersifat temporer dan yang bersifat materi belaka. Jadi saudara, saya harap saudara bisa mengerti daripada kata pengharapan itu. Karena ketika Tuhan memberikan pengharapan, kita menanti sesuatu akan terjadi. Tetapi fokusnya bukan kepada hal-hal yang duniawi. Dia hanya medium, pengantar untuk terus masuk ke tempat yang lebih tinggi lagi. Untuk masuk kepada pengharapan yang kekal. Dan itulah tujuan daripada manusia diciptakan. Agar hidup dalam berpengharapan. Karena dalam pengharapan itulah dia akan mampu menghadapi setiap ujian, tantangan. Karena dia naik kelas terus. Maka pengharapan menjadi pengharapan lagi. Supaya dia naik kelas terus. Naik kelas terus. Dan mampu menghadapi tantangan yang terbesar. Sampai dia ketemu Tuhan di sorga. Sumber pengharapan sejatinya. Jadi implikasinya begini. Ketika saudara menghadapi tantangan dan kesulitan. Mintalah pengharapan dari Tuhan. Tuhan, saya tidak minta duit, saya tidak minta apa, saya minta ditolong Tuhan. Tapi yang pertama, berikan saya pengharapan. Hidupkanlah pengharapan itu di dalam hidup saya. Lalu saya izinkan saya menemukan janji-janji itu di dalam Alkitab. Lalu saudara membaca firman. Lalu saudara menemukan janji-janji itu. Saudara meminta Roh Kudus memampukan saudara mengimaninya. Lalu saudara mulai menghidupinya. Menghidupinya itu dengan tujuan bukan materi itu, tetapi tumbuh pengharapan. Tumbuh lagi pengharapan. Dan semakin tinggi, dan semakin dekat dengan Tuhan. Itulah makna pengharapan yang sejati. Sehingga saudara akan mampu menghadapi hidup yang seberapapun beratnya. Karena kita tahu pengharapan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan pengharapan akan menghasilkan pengharapan yang akan membuat kita powerful di dalam kehidupan kita sampai Tuhan datang. Kiranya renungan ini akan menguatkan saudara. Dan saya berdoa untuk para gembala, hamba Tuhan dan jemaat yang sedang dalam pergumulan. Ayo minta pengharapan yang dari Tuhan. Dan izinkan pengharapan itu bekerja dalam hidup saudara. Tuhan memberkati renungan ini. Shalom.